Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal muslimun al hadirun, inni usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa qala fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah zalika ad-dinul qayyim. Wa qala ya bani adam qad anzalna ilaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa zalika khair. Shadaqallahul azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah Idul Fitri arsyadakumur rahman. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, di tengah keterbatasan kita masih bisa melaksanakan ibadah sunnah, ibadah salat Idul Fitri. Kita bandingkan dengan kondisi kita tahun lalu misalnya, atau di tempat-tempat lain misalnya, daerah yang berzona merah misalnya, mereka tidak dapat melaksanakan perintah Allah ini. Kita berselawat, semoga dengan selawat yang kita ucapkan menjadi penolong kita nanti kelak di akhirat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena tidak ada yang bisa menolong kita selain amal ibadah kita masing-masing. Ada istimewa bagi kita umat Nabi Muhammad, syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dianjurkan kita memperbanyak selawat dalam keseharian kita. Khatib berwasiat kepada kita semua agar kita senantiasa bertakwa. Lalu takwa itu kita tingkatkan terlebih setelah Idul Fitri ini. Khatib bacakan tadi 3 surah yang berbeda di 3 tempat, yang menjadi dasar bagi khutbah kita di pagi hari ini. Kita akan menyampaikan bagaimana kita memaknai Idul Fitri, memaknai takbir, memaknai Idul Fitri, dan dalam kehidupan sehari-hari kita, utamanya setelah Ramadan atau setelah Idul Fitri ini. Jamaah salat Idul Fitri arsyadakumur rahman. Semenjak terbenamnya matahari maghrib di 30 Ramadan, maka masuklah 1 Syawal. Maka kita kumandangkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hendaknya ibadah mengumandangkan takbir itu juga kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari setelah Ramadan dan setelah Idul Fitri ini. Bagaimana kita mengamalkan takbir
memaknai takbir dalam kehidupan kita sehari-hari setelah Ramadan. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Akbar adalah ungkapan untuk mengungkapkan yang paling tinggi, bahwa tidak ada yang paling besar selain daripada Allah. Isim tafdil atau superlatif degree, begitu orang menyebutnya. Tidak ada yang lain selain Allah yang lebih besar, yang paling besar. Artinya apa? Selain Allah kecil. Diri kita adalah kecil di hadapan Allah. Maka ketika kita memahami bahwa kita adalah kecil dan Allah adalah maha besar, tidak pantas kiranya kita menyombongkan diri kita. Tidak pantas kiranya kita berperilaku memakai sifat-sifat sombong, karena sombong adalah membesarkan diri, adalah sifat Allah. Al-kibru izari, kata Allah dalam sebuah hadis qudsi. Kita yang bertakbir jauh dari sifat sombong. Kita yang bertakbir menyadari bahwa diri kita adalah kecil di hadapan Allah. Kita yang bertakbir menyadari bahwa kita adalah makhluk ciptaan Allah yang lemah. Oleh karena itu, tentunya kepada Zat yang maha besar kita bersandar. Kita memohonkan segala keinginan kita. Kita memohonkan segala permintaan kita. Dan kita mengadukan segala keluh kesah kita. Allahu Akbar juga kita pahami dalam pengertian hanya Allah yang paling besar. Lalu apa yang diperintahkan oleh Zat yang maha besar hendaknya juga kita laksanakan. Apa yang disampaikan oleh Zat yang maha besar juga adalah sesuatu yang besar. Perintah Allah adalah besar dibandingkan perintah siapapun. Perintah Allah adalah sesuatu yang besar dibandingkan perintah nafsu kita, dibandingkan dengan perintah setan yang menunggangi nafsu kita, dibandingkan dengan perintah keinginan-keinginan kita yang tidak terbatas, dibandingkan dengan perintah apapun atau perintah siapapun. Sesungguhnya perintah Allah adalah besar karena berasal dari Zat yang maha besar. Ramadan kita berpuasa karena melaksanakan perintah dari Zat yang maha besar. Kita dirikan malam-malamnya dengan ibadah karena itu adalah perintah Allah yang maha besar. Kita laksanakan sholat tarawih, kita laksanakan juga sholat Aid, tentu karena ada perintah dari Zat yang maha besar. Karena perintahnya adalah perintah yang besar, berasal dari Zat yang maha besar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kita yang menyadari bahwa seruan Allah adalah besar, maka tentu kita yakini juga selain seruan Allah adalah kecil. Panggilan azan adalah panggilan yang menyebutkan Allah yang maha besar. Ketika kita mendengar ini adalah panggilan yang maha besar, maka tentu panggilan-panggilan lain adalah kecil. Kita yang menyadari bahwa perintah Allah adalah besar, berlaku adil misalnya, mencari rezeki dengan rezeki yang halal misalnya, menjalankan kewajiban kita sebagai kepala rumah tangga bagi laki-laki misalnya, menjalankan kewajiban kita apapun posisi kita adalah perintah Allah, perintah dari Zat yang maha besar. Kita laksanakan perintah itu. Karena apa? Perintah berasal dari Zat yang maha besar. Mencari rezeki contohnya, carilah rezeki yang halal kata Allah. Maka dalam hal mencari rezeki tentu kita cari rezeki yang halal. Kita hindari apa-apa yang dilarang, mencari rezeki yang haram, yang terlarang. Perintah sholat, perintah berzakat, perintah berinfak, bersedekah, membaca Al-Quran yang sudah kita biasakan selama 1 bulan adalah karena perintah
dari zat yang maha besar. Kita laksanakan karena ikhlas. Kita laksanakan menjalankan perintah Allah, insya Allah menjadi nilai bagi kita, mendapat ampunan bagi kita setelah Ramadan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita memaknai Idul Fitri? Aid yang berarti kembali. Fitri ada yang mengartikan dengan al-iftar, ada yang mengartikan dengan al-fitrah. Kita kembali berbuka, betul. Karena hari ini kita tidak berpuasa. Haram hukumnya hari ini berpuasa. Kita kembali kepada fitrah, betul. Sebagaimana dalam surah Ar-Rum ayat 30 yang kita bacakan tadi. Allah memerintahkan, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Dzalikad dinul qayyim. Kembali fitri, Idul Fitri artinya kita kembali kepada menghadapkan diri kita sepenuhnya kepada zat yang maha besar itu. Maka jangan hadapkan diri kita kepada selain Allah yang maha besar. Kembali kepada fitri, Idul Fitri juga dalam pengertian kita kembali kepada asal mula penciptaan kita, yang kita diciptakan dalam keadaan, dalam hadis disebut dengan fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang terlahir ke dunia diciptakan oleh Allah dalam keadaan fitrah, suci, bersih dari dosa. Maka Idul Fitri kita maknai dengan kita kembali dalam kesucian kita, bebas daripada dosa. Dengan ibadah yang kita maksimalkan selama 1 bulan. Di bulan Ramadan, siang kita berpuasa, malam kita qiyamul Ramadan, qiyamul lail, kita laksanakan berbagai macam ibadah sunnah lainnya. Harapannya apa? Kita diampuni oleh Allah dosa-dosa kita, dosa-dosa yang telah berlalu, sehingga selesai Ramadan kita Idul Fitri, kembali kepada kesucian kita. Lalu kita di Idul Fitri membiasakan untuk meminta maaf. Kita baca doa Eid Mubarak, ucapan selamat hari raya, semoga hari raya penuh berkah. Taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima ibadah kita semua. Wa ja'alana minal a'idina wal faizin, dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang kembali suci dan orang-orang yang menang. Lalu dalam tradisi kita dilanjutkan dengan mohon maaf lahir dan batin. Kenapa harus meminta maaf di Idul Fitri? Karena dosa kita kepada Allah sudah diampuni oleh Allah dengan ikhlasnya kita beribadah selama 1 bulan penuh. Tetapi dosa sesama kita, dosa antara kita dengan tetangga kita, dengan karib kerabat kita, antara mama dengan kemenakan, antara kemenakan dengan mama, anak dengan orang tua atau sebaliknya, istri terhadap suami atau sebaliknya, dosa sesama kita diampuni oleh Allah setelah adanya keredaan antara kita, setelah kita merelakan, setelah kita meridhokan, setelah kita bermaaf-maafan. Dalam sebuah hadis baginda Rasulullah menyampaikan, yughfaru lisyahidi kulla zambin. Orang yang syahid gugur di medan perang, balasannya adalah surga. Allah ampuni semua dosanya. Illa dain, kata Nabi, kecuali hutang. Kalau dia masih punya hutang, belum selesai urusannya dengan manusia, maka selesaikan dulu urusan dengan manusia. Dalam hadis itu disebutkan hutang. Jika ada janji yang belum tertunaikan, jika kewajiban belum terlaksana,
Apalagi jika kita melukai perasaan, apalagi jika kita menyakiti hati, apalagi jika kita bermusuh-musuhan. Maka bermaafan di Idul Fitri adalah dalam pengertian merelakan kesalahan, memaafkan kesalahan antara sesama kita, sehingga dosa-dosa kita sesama makhluk Allah ampuni setelah adanya kerelaan di antara kita. Inilah kita yang kembali fitri, bebas dari dosa, baik dosa kepada Allah maupun dosa sesama kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terakhir, khatib menyampaikan bagaimana sesudah Idul Fitri, bagaimana sesudah Ramadan. Ya Bani Adam, kata Allah, wahai manusia secara keseluruhan, Allah telah turunkan kepada kita pakaian, kata Allah. Qad anzalna ilaikum libasa. Pakaian. Yuwari sawatikum warisa. Yang kita gunakan untuk menutupi aurat kita atau berhias juga dengan pakaian. Hari ini sebagian kita memakai baju terindah kita, yang kadang hanya kita pakai 2 kali setahun. Atau baju baru masih wangi, karena ada anjuran begitu, berhari raya dengan pakaian terindah. Tapi kadang kita melupakan ayat ini. Dalam surah Al-A'raf ini Allah katakan, walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian takwa adalah pakaian yang terbaik. Takwa adalah pakaian disebutkan oleh Allah. Bagaimana kita memahami takwa sebagai pakaian, sementara yang kita tahu pakaian itu adalah seperti baju, kain sarung, celana yang kita pakai untuk menutup aurat. Allah ingin menyampaikan kepada kita, paling tidak, mari kita jadikan takwa layaknya pakaian yang kita pakai sehari-hari. Setiap kita berpakaian dimanapun dan kapanpun. Mungkin hanya anak-anak atau orang yang kurang akalnya yang tidak mau berpakaian. Maka pakailah pakaian kita, yaitu takwa, kapanpun dan dimanapun. Di rumah kita takwa, laksanakan perintah Allah di rumah, makan misalnya. Kulu wasrobu wala tusrifu. Makan, minum, jangan berlebihan. Sebagai bentuk perwujudan takwa bagi kita yang sedang makan atau minum. Apalagi hari raya ini. Setiap rumah, tradisi kita naik rumah makan. Makanlah, jangan berlebih-lebihan. Keluar rumah kita pakai takwa itu. Bertemu dengan sesama saudara kita, tersenyum, mengucapkan salam, saling tegur sapa. Beraktivitas kita pakai takwa itu. Ke sawah kita gunakan takwa kita. Bercocok tanam kita gunakan takwa kita. Bekerja kita gunakan takwa kita. Apapun pekerjaan kita, profesi kita, gunakan takwa kita. Sehingga kita bekerja memang karena ridha Allah, mencari rezeki yang halal. Karena apa? Karena kita memakai takwa ketika kita bekerja. Pendek kata, kapanpun, dimanapun kita bertakwa kepada Allah. Ittaqullaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Bertakwalah dimanapun berada, dan kalau melakukan dosa dan kesalahan, cepat kembali taubat minta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan lakukan kebaikan setelah itu. Mudah-mudahan kebaikan yang banyak yang kita lakukan bisa menghapus dosa-dosa kita. Jadi setelah Ramadan ini, kita yang keluar dengan predikat takwa, kita yang istilah anak sekolah, tamat di wisuda dengan yudisium, dengan peringkat muttaqin,
hendaknya melaksanakan takwa itu kapanpun dan dimanapun. Jangan sampai kita merasa tersindir oleh ungkapan. Ada yang mengatakan ini ungkapan Buya Hamka dan juga mengatakan ungkapan Al-Ghazali. Apa katanya? Kalau ingin melihat umat Islam, orang Muslim yang mengaku beragama Islam, nih dia pada saat hari raya penuh masjid. Mohon maaf kami sampaikan. Tapi jika ingin melihat orang yang beriman, tengoklah di waktu subuhnya. Satu saf. Inilah kita. Inilah kita. Satu saf atau dua saf atau tiga saf, sementara saf kita banyak. Lapang sekali masjid ini. 5 waktu. Tetapi salat Id terasa sempit masjid ini. Ramadan, di awal Ramadan masjid terasa sempit. Di akhir Ramadan mulai lapang. Andailah tonggak-tonggak besar ini bisa bertanya kepada pengurus. Apa jawaban pengurus? Kemana jamaah yang banyak kemarin? Andailah kubah yang menaungi kita itu, yang baru dibuat itu, yang baru direhab itu bertanya kepada kita. Mana masyarakat yang kemarin sudah menyumbang? Mana orang kampung yang sudah menyumbang itu? Tak datang dia sholat. Ajakan pengurus tadi, kita ramaikan sholat kita 5 waktu. Jangan hanya Idul Fitri, Idul Adha saja. Tersinggung kita oleh ungkapan itu, bukan ungkapan khatib. Jika melihat orang Islam, inilah dia di hari raya. Tapi jika melihat orang beriman, lihatlah mereka di waktu subuh. Dingin salim paung, betul. Tetapi dinginnya salim paung lebih baik daripada panasnya api neraka. Dinginnya salim paung lebih baik daripada panasnya api neraka bagi kita yang tidak sholat. Sesudah Ramadan kita laksanakan latihan yang sudah kita latih selama 1 bulan penuh. Jangan nanti setelah Ramadan kita yang sudah dilatih lalu mengabaikan latihan-latihan kita. Betapa disiplinnya atlet saat latihan dan saat bertanding. Ketika tidak bertanding lagi, dia tidak latihan lagi. Rugi. Jangan seperti itu. Wala takunu kallati naqadat ghaslaha min ba'di quwwatin ankasa, kata Allah. Jangan kamu seperti orang yang, dalam terjemahan versi lama sebelum terjemahan 2019 oleh Kemenak, diterjemahkan seperti orang yang memintal benang, sudah kuat benang yang dipintalnya itu, lalu dicerai-beraikan kembali. Anak-anak kita yang main layangan misalnya, diputar benang. Setelah selesai benang itu diputar, udah kuat, lalu ditariknya lagi, diserak-serakkan. Atau dalam terjemahan Kemenak yang 2019, seperti orang yang menenun. Sudah bagus tenunannya, sudah rapi tenunannya, lalu dicerai-beraikan kembali. Kita mungkin tidak ada yang menenun, tapi ada yang menganyam lapiak. Bisa kita pahami begitu. Artinya apa? Latihan yang sudah kita latih selama sebulan, lalu kita sudah percaya diri, kita dilatih oleh Allah. Dengan rangkaian ibadah sebulan penuh, selesai Ramadan, selesai pula dia. Selesai Ramadan, selesai pula ibadahnya. Berlalu Ramadan, berlalu pula ibadahnya. Berharap nanti ketemu Ramadan tahun depan. Iyalah kalau umur sama panjang. Tidak ada yang menjamin kita hidup di tahun depan, bertemu dengan Ramadan tahun depan. Betul, Ramadan ke Ramadan jika kita isi, dia menjadi penghapus daripada dosa kita. Jumat ke Jumat, begitu juga. Harapan kita semua tentunya, bukan harapan khatib, bukan harapan pengurus. Kampung kita, masyarakat kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita laksanakan perintah Allah, karena Allah yang maha besar tadi. Kita tunaikan kewajiban kita, karena kita kecil. Salat berjamaah 5 waktu di masjid,
himbauan pengurus tadi, mari kita laksanakan atas dasar keimanan kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terakhir, selamat Idul Fitri untuk kita semua. Semoga kita kembali kepada fitrah kita dan kita sama-sama saling memaafkan. Semoga kita bebas dari dosa di antara kita, lalu memang Idul Fitri tidak hanya kepada Allah dosa kita, tapi dosa sama kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.